Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmi, NIM 2234883, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni SOSMIKOM. Baiklah, pada materi pertama kita masuk kepada peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi sebagai arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Yang dimaksud dengan peta geografis yaitu menunjukkan rendah daratan atau kedalaman laut, ketinggian gunung, menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Adapun penyimpanan yang baik bagi peta, yang pertama, bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkaran sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar tersebut dari kayu yang baik atau besi baja. Yang kedua, kita masuk kepada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audio visual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembaban. Macam-macam slide. Ada 4 macam. Yang pertama, laser slide. Yang kedua, slide 2x2. Yang ketiga, slide dengan suara. Yang keempat, proyektor untuk slide. Pemeliharaan slide. Yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruang yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. Yang ketiga, karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Dan hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Selanjutnya, slide juga rawan sekali terhadap goresan, karena sekali kena goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Selanjutnya yaitu debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Selanjutnya, kelembaban juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Yang ketiga yaitu fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku. Misalnya, buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Tetapi, mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena di fotokopi tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air. Bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Adapun syarat diperlukan bagi tinta. Yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen
dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu yang beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Yang keempat, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Pelestarian nilai informasi yang terdapat pada materi pertemuan 14. Pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan dan penemuan kembali informasi. Yang pertama, mikrofilm. Penerapan pertama dari mikro komersial dikembangkan oleh George Miserti. Ia mengeluarkan paten untuk mesin ceskografinya pada tahun 1925. Mesin tersebut digunakan untuk membuat salinan film permanen dari semua catatan bank. Tahun 1928, Eastman Kodak membeli penemuan Miserti dan mulai memasarkan di bawah Kodak Recorder Division. Kemudian pada tahun 1935, Recorder mengembangkan dan mulai menerbitkan The New York Times dalam bentuk mikrofilm. Masa depan mikrofilm tidak hanya berkembang dalam bentuk waktu pendek, namun juga ada kemungkinan perkembangan jangka panjang. Pada tahun 1908 digunakan untuk memfoto dokumen oleh Amandus Johnson dan Royal Archives of Stockholm. Yang kedua, pada tahun 1930, K.S. Metcalf mengirimkan surat kabar yang robek-robek ke perpustakaan Recorder untuk dibuat mikrofilmnya menggunakan file ukuran 35 mm. Yang ketiga, 1934, Perpustakaan Umum New York menyediakan mikrofilm dan mulai dengan pembuatan eksperimen kamera dari kayu model A dan B. Yang ketiga, David C. Weber berhasil menemukan sistem pembuatan mikrofilm. Yang kelima yaitu pada tahun 1935, Van L. Paul adanya bagian layanan mikrofilm pada Perpustakaan Umum New York Public Library. Yang keenam, pada tahun 1939, teknologi fotografi mikro berhasil diciptakan oleh John Benjamin Dancer. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen, di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua yaitu mikrofilm sebagai komplemen. Apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Bentuk mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran. Misalnya, ada yang 8, 16, 35, 70 mm. Dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm ialah film yang berukuran 35 untuk menyimpan surat kabar. Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaga dari kerugian dan kehancuran, dan
karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Adapun alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama yaitu melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, menyelamatkan koleksi yang sudah rusak, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk, menghemat uang dalam pengiriman, mengurangi kerusakan, menggantikan interlibrary loan. Dan adapun beberapa pertimbangan penyebab dibuatnya mikrofilm. Yang pertama, bahan sudah rusak sehingga tak perlu disimpan lagi. Yang kedua, bahan masih baru, tetapi nilai fisik tidak penting untuk penghematan ruangan. Yang ketiga, bahan sangat penting. Kalau dipinjamkan dikhawatirkan rusak. Yang kedua yaitu CD-ROM atau compact disc read-only memory. Pada tahun 1982, the Library of Congress semula bermaksud mengadakan pelestarian dokumen dengan teknologi video disk. Namun akhirnya sekarang berkembang menjadi bisnis yang sangat maju dalam dunia penyimpanan dan penyebaran informasi, serta kemampuan pelestarian dapat dihandalkan. Adapun jenis-jenis piringan atau media optik. Yang pertama, optical read-only memories. Yang kedua, read-only memory. Yang ketiga, erasable memory. Dan adapun alasan teknologi ini sangat diminati. Yang pertama, merupakan sarana penyimpanan berkapasitas tinggi. Yang kedua, beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal. Yang ketiga, beberapa jenis dari teknologi ini tahan lama. Yang keempat, tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik. Yang kelima, kebanyakan portable. Yang keenam, mudah dihubungkan dengan pitches. Adapun keunggulan CD-ROM, memiliki daya tampung besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan pembuatan katalog, tidak menggeser kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, mempercepat penerbitan di Indonesia. Adapun pelestarian CD-ROM. Yang pertama, memperhatikan sifat dan watak PC. Yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, jaga temperatur ruangan tetap dingin. Standar kelembapan berkisaran antara 40-60%. Yang kelima, tempatkan pada tempat yang terlindungi dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Contoh bagaimana kegiatan preservasi dan konservasi di dalam sebuah perpustakaan. Yang pertama, kita dapat membersihkan koleksi dari debu. Yang kedua, membersihkan lantai setiap hari. Yang ketiga, menghindari menggunakan box merk atau pembatas buku yang tebal. Yang keempat, menyimpan buku di tempat yang kering. Yang kelima, melakukan penyimpanan koleksi. Yang keenam, alih bentuk menggunakan media. Yang ketujuh, reproduksi bahan pustaka. Dan yang terakhir, penjilidan dan laminasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.